Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur jika pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berkumpul bersama keluarga kita dan saudara-saudara seiman kita untuk mengikuti ibadah doa pagi pada hari ini. Mari sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, dan kita mau mengucapkan syukur kita kepada Dia karena kebaikan Dia. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau menyembah Dia karena Dia begitu baik bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, Kau yang
antara kita yang mengalami masalah yang menurut kita benar-benar sudah tidak ada jalan keluar, benar-benar semuanya sudah buntu. Tapi percayalah, itu buntu bagi kita, tapi bagi Tuhan kita tidak pernah ada yang mustahil. Dia sanggup mengerjakan mujizatnya bagi kita. Mari kita lebih percaya dan kita mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita katakan dengan iman kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita mau katakan lagi bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan kita katakan lagi sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kuasamu tidak pernah terbatas. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih. Kami sungguh bangga Tuhan. Terima kasih Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Terima kasih. menghadapi kenyataan hidup yang benar-benar mengecewakan,
bahkan bertolak belakang dengan iman percaya kita. Tapi mari ingatlah, dalam kesesakan kita berserulah terus kepada Tuhan, karena hanya Dia Allah yang sanggup menolong kita, sebab Dia yang sanggup membela kita, memulihkan kita. Dia hanya sejauh doa. Dan biarlah kita berseru melalui doa-doa kita, sehingga Tuhan mengubahkan untuk menjadi berkat, sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang luar biasa, karena Dia Allah yang ajaib bagi kita. Mari, satu hal bagian kita, biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan kita. Jangan pernah meragukan kuasa-Nya. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, hati kami sungguh percaya kepadamu. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Kami percaya kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah kami yang besar. Kau terlebih besar dari segala sesuatu. Dan kami mau terus Tuhan taruh harapan kami, taruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya setiap doa kami akan bekerja, karena Engkau yang mengerjakannya bagi kami Tuhan. Ada pembelaan-Mu, sungguh ada sesuatu yang luar biasa yang bisa Kau kerjakan bagi setiap kami. Yang lemah Kau akan kuatkan Tuhan, yang sedang mengalami beban yang berat Kau akan memberikan kelegaan, yang sakit Kau akan sembuhkan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, dan kami mau terima berkat firman-Mu Tuhan, sebab ada kuasa, ada pemulihan di dalam firman-Mu. Amin. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, pagi hari ini, kita akan membahas sedikit mengenai firman Tuhan. Hari ini, pagi ini saya mengambil tema mengenai doa orang yang benar, sangat besar kuasanya. Ayat ini satu ayat yang menarik yang membahas tentang doa, yaitu Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Yang dikatakan doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari ayat ini jelas kita lihat bahwa ada doa yang sangat besar kuasanya, yaitu doa orang yang benar. Kalau kita rindu doa-doa kita menjadi doa-doa yang berkuasa, kita harus belajar menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Jadi hari ini yang akan kita coba pelajari, bagaimanakah kita bisa menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Yang pertama sudah pasti kita harus menyadari bahwa kita benar bukan karena perbuatan kita, tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ayat ini sudah jelas mengatakan Dia itu yaitu Yesus yang sebetulnya tidak mengenal dosa, tapi telah dibuat oleh Allah menjadi dosa karena menebus kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dari sini kita tahu kita bisa menjadi orang yang benar bukan karena perbuatan kita sudah benar, tetapi karena kita dibenarkan oleh Allah. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya kalau melihat dosa kita, seharusnya kita mendapat hukuman maut, neraka yang kekal. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, maka dosa-dosa kita telah ditebus dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kita pada saat itu dibenarkan oleh Allah. Kita bisa benar bukan karena hasil usaha kita, seperti yang dikatakan dalam Efesus, tetapi kita dibenarkan hanya karena kasih karunia Allah. Tapi yang kedua kita bisa lihat dari ayat ini, Yakobus 5 ayat 16 ini, tapi yang bagian A-nya ada satu ciri-ciri ya orang yang benar dikatakan di situ. Dikatakan Yakobus 5 ayat 16 bagian A, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat ciri-ciri orang yang benar. Ada satu ciri-ciri orang yang benar adalah orang yang saling mengaku dosa. Gitu. Dari ayat ini saya belajar maksudnya saling mengaku dosa. Yang pertama yang kita pelajari, kita tentu tidak bisa mengaku dosa kalau kita tidak merasa berdosa, ya kan? Kita harus merasa bahwa memang kita berdosa, baru kita bisa mengaku dosa. Nah, untuk merasa berdosa ini kita harus selalu meneliti hati kita. Apakah dalam hadirat Tuhan selama ini, mungkin waktu doa-doa kita, apakah waktu doa itu kita langsung saja menyampaikan permohonan kita gitu. Tapi sebetulnya di awal doa-doa kita, alangkah baiknya jika ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Di situ kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ujilah aku, Tuhan selidikilah hatiku, Tuhan selidikilah batinku, apakah aku masih hidup sesuai dengan firman Tuhan, apakah aku masih menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, apakah memang kita merasa selama ini hidup kita sudah sempurna, kita tidak pernah berdosa lagi. Waktu kita udah menerima Tuhan Yesus, sesudah itu kita memang dibenarkan oleh Tuhan, tapi perbuatan kita seterusnya apakah memang benar-benar benar? Apakah memang sudah betul-betul sempurna gitu? Tentu tidak. Kita kan tetap manusia yang lemah gitu. Kita tetap manusia yang sering jatuh ke dalam dosa. Jadi dalam doa-doa kita selama ini, apakah kita selalu masih berkata kepada Tuhan, Tuhan, walaupun mungkin sejenak ya, tidak banyak, tapi apakah kita masih berkata, Tuhan selidiki aku, uji aku, Tuhan koreksilah hatiku. Kita masih membuka hati kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Apakah dalam doa-doa kita masih memohon kepada Tuhan untuk mengingatkan kita akan perbuatan kita, mungkin perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, mungkin tindakan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau mungkin perkataan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau mungkin nanti Tuhan akan menegur kita, kasih kita mungkin yang sudah mulai berkurang kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada waktu-waktu tertentu Tuhan akan berbicara dalam hati kita. Mungkin ada hal-hal yang harus kita ubah dalam hidup kita. Mungkin ada kelemahan-kelemahan yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Jadi banyak hal gitu pasti. Waktu ketika masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita meminta Tuhan untuk mengoreksi kita. Pasti banyak hal yang akan Tuhan ingatkan agar kita terus memperbaiki diri untuk menjadi anak Tuhan yang lebih lagi. Yang terpenting, kita datang ke hadapan Tuhan itu waktu kita diingatkan oleh Tuhan akan kelemahan kita dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan. Kita meminta ampun akan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan, beri aku kekuatan biar aku bisa meninggalkan kelemahanku.
Atau Tuhan biarlah Tuhan mengurapi aku untuk aku bisa kuat, untuk bisa meninggalkan semua dosa-dosaku. Atau apa saja yang Tuhan ingatkan. Ketika kita mempunyai kerendahan hati datang ke hadapan Tuhan, ketika kita selalu menyelidiki hati kita, ketika kita selalu mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, saya yakin kita akan bisa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita sudah benar, tapi ketika kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan bisa membuat kita menjadi orang benar. Tuhan bisa membenarkan kita. Mungkin Tuhan juga seperti yang dikatakan dalam Yakobus tadi, ketika kita menjadi orang yang benar, doa orang yang benar itu bila yakin didoakan, besar kuasanya. Ketika kita rindu, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita rindu, kita memiliki doa-doa yang berkuasa. Mari kita belajar di hadapan Tuhan. Kita belajar menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan kesempurnaan perbuatan kita, tetapi dengan menjaga hati kita. Kita selalu mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Dalam doa-doa kita, kita selalu dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan untuk selalu diperbaiki, selalu dikoreksi. Dan ketika kita mengakui kelemahan kita minta ampun kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang benar. Dan orang yang benar memiliki doa yang besar kuasanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Biarlah kita mengimani hal ini. Kita belajar untuk terus berubah di dalam kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Sehingga doa-doa kita memiliki kuasa. Dan kita percaya di dalam doa ada kemenangan. Di dalam doa ada kuasa Tuhan bekerja. Di dalam doa kita akan memperoleh kelepasan. Kita akan imani hal ini. Dan mari kita akan sama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Kita akan imani pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu.
kuasanya ada dan Dia akan bekerja saat ini. Kita akan naikkan pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Keluarkan suara kita masing-masing. Mungkin ada beban-beban doa bagi sidang jemaat, doa pribadi kita masing-masing. Mungkin untuk keluarga, mungkin untuk pekerjaan, mungkin untuk masalah-masalah yang sedang terjadi yang kita alami saat ini. Mari kita datang pada Tuhan. Kita nyatakan itu di hadapan Tuhan. Dan kita percaya kuasa Tuhan ada bagi setiap kita. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Imani itu, percayai bahwa di dalam doa ada kuasa. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kita akan keluarkan suara kita. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan, Kau ada alam sumber jawaban bagi kami dalam masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami perlu kuasa pertolongan Tuhan dinyatakan untuk pekerjaan kami,
untuk masalah perekonomian keluarga kami. Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongan-Mu. Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu atas setiap kami, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami Tuhan kemenangan. Kami mengalami Tuhan Kami menjalankan kehidupan kami, pekerjaan kelepasan Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Allah yang hidup, yang sangat membela dan menolong setiap kami. Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongan dan mujizat bekerja untuk keluarga kami masing-masing Tuhan. Setiap tanggungan kami, Tuhan, anak-anak kami, suami kami, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga akan bekerja, menyertai, melindungi, menjauhkan dari bahaya Tuhan. Dan Tuhan juga akan menyatakan pimpinan sehingga kami dapat terlepas Tuhan dari setiap masalah-masalah yang mungkin ada di dalam setiap kami. Dan kami boleh Tuhan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan akan menolong kami setiap kami. dalam nama Kerja Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita juga akan sama-sama berdoa. Kita akan keluarkan suara kita. Kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat kita yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Biar Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Nya. Mereka boleh disembuhkan. Kita akan berdoa bagi mereka. Juga untuk mungkin mereka yang sudah lama undur, yang tidak berbakti, yang sudah lama tidak datang bersekutu bersama-sama di dalam ibadah-ibadah yang ada. Kita akan doakan mereka untuk mereka kembali berbakti bersama-sama dengan kita, dan mereka kembali memiliki semangat untuk datang kepada Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa, mengeluarkan suara. Kami bawa Tuhan bagi jemaat kami yang sakit, satu persatu yang sudah lama Tuhan mengalami sakit penyakit atau karena apa-apa COVID, kami serahkan kepada kami rindu mereka boleh kembali bersama-sama dengan bersama dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka boleh pulih, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, dan mereka boleh Tuhan kembali kuat, sehat, kesembuhan. Dan Tuhan kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, sidang jemaat kami yang sudah lama undur, yang sudah lama Tuhan tidak beribadah bersama-sama dengan kami, yang mungkin sudah lama tawar hati. Tuhan akan kuatkan kembali mereka, Tuhan akan jamah mereka kembali, Tuhan akan ingatkan mereka kembali, Tuhan akan melawat mereka, sehingga mereka dapat kembali berbakti kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk mereka Tuhan dapat lebih mengasihi Tuhan dan kembali mencari hal-hal yang iman percaya mereka di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan kekuatan mereka, pulihkan mereka, adakan kerinduan kembali ke dalam badan mereka, untuk mereka kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita akan kembali naikkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dalam Tuhan segala hal dapat terjadi. Hal-hal yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita akan percayai hal ini. Tak terbatas kuasa-Mu Apa yang kelihatan mustahil
mukjizat Tuhan dapat dinyatakan atas bangsa kita. Amin. Bangsa kita dapat keluar dari masalah-masalah yang ada. Kita doakan Bapak Presiden, aparat pemerintahan, bangsa Indonesia, Kota Bandung, agar ada pemulihan di bangsa ini, di kota ini, di negara ini. Kita akan sama-sama berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya dengan mukjizat Tuhan akan dinyatakan atas bangsa kami. Bangsa kami boleh keluar dari masalah pandemi dan bangsa kami. Dan bangsa kami Tuhan boleh dipulihkan Tuhan. Kau akan memberikan hikmat akal budi pada Bapak Presiden dan para pemerintahan. Mereka boleh mengatur dengan tepat, dengan benar, dengan hikmat Tuhan. Hal-hal yang diputuskan adalah yang terbaik. Setiap proses vaksinasi harus berjalan dengan baik. Jauhkan bangsa ini dari terorisme. Untuk setiap kami yang menjaga bangsa yang menangani bencana alam Tuhan pulihkan. Dan kami percaya perekonomian bangsa ini juga dapat dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Dan bangsa kami boleh kembali beraktivitas dengan normal. Karena kuasa Tuhan bekerja memulihkan dan menolong bangsa kami. Kami berserah terus Tuhan untuk bangsa ini. Ada hal-hal yang terjadi yang baik yang ada keamanan, damai, terima kasih Tuhan limpah bekerja dengan kuasa yang ada berkati bangsa Indonesia, kota Bandung. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita juga mau berdoa bersama-sama. Doakan untuk Bapak Gembala sidang kita. Doakan juga untuk para pelayan yang ada di gereja kita. Doakan juga untuk jam-jam ibadah yang diadakan, baik ibadah raya 1, 2, 3. Doakan juga untuk ibadah maisi. Doakan juga untuk gereja anak Mars, untuk siap anak-anaknya, supaya penyertaan Tuhan ada bersama mereka juga. Kita akan sama-sama berdoa mengeluarkan suara kita. Kami berdoa kami Gembala sidang, untuk hikmat apapun Tuhan, diri kuasa menyiapkan Tuhan kerja pelayan dalam pelayanan, kasih kesehatannya, menolong harapannya, yang akan ada terus di dalam kehidupannya juga berdoa bagi pelayan yang ada di kami bekerja, berdoa pelayan pelayanan dalam gereja kami, hati yang mengasihi Tuhan, sungguh akan berdiri takut akan Tuhan, Tuhan luar biasa dengan kerinduan untuk memberikan yang terbaik. Urat ini akan dengan kuasa sehingga ada urapan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami berdoa saudara yang sampai ibadah masih karena Tuhan memberkati jam-jam ibadah setiap ibadah Tuhan akan raya memakai setiap jam ibadah Tuhan bekerja berkati dia mereka yang hadir Tuhan akan bekerja hadir mengurangkan melawat mereka sampai saat kami berdoa gereja anak Mars untuk anak-anaknya Tuhan menyertai tolong Tuhan kuasa tolong terjadi kuasa Tuhan kepada yang kasar dan agar kami menyerahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya minta Cikoni berdoa untuk menutup doa pagi hari ini dan juga menaikkan doa Bapak kami. Kami bersyukur Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk pagi ini karena anugerah Tuhan kami memiliki waktu, kami memiliki kesempatan, kami boleh memiliki tubuh yang sehat untuk kami menyembah memuliakan Tuhan. Untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu untuk Engkau bersama dengan kami dalam segala kegiatan yang kami lakukan. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memimpin sehingga kami Tuhan boleh menyenangkan Tuhan kembali hari ini karena kami melakukannya dengan takut akan Tuhan, dengan kami memuliakan Tuhan, dengan kami mengandalkan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang masih sekolah, baik yang di rumah, sebagai ibu rumah tangga, pekerja, yang kuliah, Tuhan akan beserta dengan mereka hari ini dan memberkati segala aktivitas mereka. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan sepanjang hari ini, baik oleh kami maupun keluarga kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan akan menolong hari-hari kami selanjutnya. Kami boleh terus mengandalkan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu melalui keuangan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka, untuk mereka melihat
Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan doa-doa selanjutnya, supaya perkenan Tuhan ada di dalam setiap doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akan naikkan doa Bapa kami bersama-sama dengan iman. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saat pagi jemaat Tuhan, kita sudah melakukan doa pagi hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan akan menyertai aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam doa-doa selanjutnya.